wabarakatuh. Kami siswa-siswi dari SMA 14 Pekanbaru, kelas 11 IPS 5 kelompok Soswan. Kami ingin membuat tugas wawancara mengenai konflik di masyarakat. Saat ini kami sedang berada bersama pelaku atau orang yang diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara, apakah pelaku sudah siap diwawancarai? Sebelumnya saya mau tanya dulu, nama ibu di sini siapa? Nama saya Mita Siregar. Masih 53. Kalau boleh tahu Bu, Ibu udah berapa lama jualan di lampu merah gini Bu? Memasuki 12 tahun. 12 tahun ya Bu. Kalau boleh diceritakan Ibu, hal yang membuat Ibu jualan di lampu merah ini? Aku kalau cerita agak banyak lah, tapi biarlah aku ceritakan. Saya ini tidak berbohong, saya agama Kristen. Jadi kita berumur 40 baru nikah. Tapi gimana anak saya nggak tahu nasib saya kayak mana. 3 bulan kandungan. Enggak apa-apa. Abangmu menikah sama orang lain. Jadi udah itu bersabarlah, saya kan adalah anakku satu. Jadi udah melahirkan di rumah mertua lah saya. Tapi namanya di rumah mertua dek, kita kan butuh anaknya, butuh suami saya. Jadi nggak betah saya di sana. Dia sudah pergi sama wanita lain. Jadi sudah itu anakku ini prematur 1,7 ons, berumur dia 6,5 bulan. Jadi dianggaplah itu namanya prematur. Jadi sudah itu saya nggak tahan, 4 bulan lah dia melahirkan di mertua saya. Saya minta apa sama saudara saya, Bang, gimana ini Bang, aku nggak betah di sini, aku belum kuat ini. Ya udah datanglah katanya, datanglah aku. Jadi berumurlah anak saya aku bawa di sini 9 bulan. Sudah itu adalah adikku di sana. Dek, kemana aku? Numpang lah sebentar katanya, numpang laku. Baru numpang laku di kontrakan. Waktu itu masih kontrak rumah 120.000 per bulan. Jadi sudah itu ngopek-ngopek lah di cabai sambil gendong anak ini yang kecil ini kan, ngopek nangis saja namanya ngopek cabai dek. Ngopek cabai. Jadi 1 hari 2 hari nggak ada uangku pilih sesuatu. Aku udah minta sama orang, nggak ada yang ngasih. Aku udah berusaha mencuci baju, nggak dapat. Aku juga semua aku lakukan. Tapi waktu itu 2 hari aku bubur lah. Aku nggak berbohong. Aku bubur lah nasi. Anakku ini minta, ada kawan tuh, Bang, tolonglah 3.000 aja. Kan nggak dapat 3.000 kan, nggak apa-apa lah butet untuk anakmu. Jadi suatu saat aku udah habis makan anakku ini, makanlah duluan pikir, tapi dalam hatiku, Tuhan, aku nggak tahan lagi gini apalah aku gini terus nanti aku bisa mati nggak makan ya. Jadi aku makanlah yang gosong-gosong ini, tapi dalam hatiku nanti malam aku berdoa ya, berdoalah aku jam 12 malam, Tuhan, aku nggak mau mati kelaparan sama anak ini, Kau yang memberi. Apa kerjaku? Dijawabnya koran. Ku bawa ini ku pagi-pagi buta kan, ada kawanku di situ dulu kontrakan jual konter. Mau kemana Kak katanya? Aku mau cari inilah kerjaan apa, udah makan belum? Nah makan dulu. Ada situ waktu itu kan apa namanya, kedai nasi, makan udah makan. Sebenarnya mau apa Kakak katanya? Aku mau kerja lah. Kerja apa kau katanya? Koran. Di mana ada tempat koran dek? Bilang. Jadi ditunjukkanlah tunjukkan di sana kan ada Pak Aju namanya. Udah ke sana lakukan Kak. Boleh kenalan, boleh. Nama saya Butet ya. Mau apa Kak? Kata, aku mau jual koran. Gimana anakmu ini nanti? Enggak apa-apa lah mati sama anak ya Kak. Boleh aku ya Kak. Aku enggak makan lagi Kak. Jadi dikasih dia laku. Dari situ laku dek sampai sekarang. Jadi beratnya kan ini sekarang udah ada HP kan dek. Jadi agak turun. Jadi enggak ada lagi solusinya. Bawa koran, bawa ini, itulah jalannya aku di lampu merah dek. Jadi aku waktunya beratnya kan anakku enggak bisa aku tinggalkan. Aku bawa lah. Baru udah SMP dia aku tinggalkan, nggak ikut lagi ke sini. Semenjak kecil dia tidur situ lah dek, para itu. Makanya aku bilang dek, hidup aku begitulah dek. Tapi kita kan ada Tuhan kita masing-masing kan dek. Itulah makanya bersabar. Jadi sampai sekarang itulah kerja kita dapat sedikit untuk anak sekolah. Udah kelas SMP dia sekarang, kelas 1 SMP dek.
Jadi ya gimana lah, kadang nggak makan ikan, ya kalau nasi adalah sedikit-sedikit. Iya nggak. Kalau mau datang tanya orang, semua ini udah terkenal sama saya. Kadang aku nggak ada makan ikan, makan nasi top, kadang makan sayur. Penting dia mau sekolah, itu dia aku belanjain lah kan dek. Kadang jajannya kadang 2.000, udah lah nak sabar ya nak, udah dapat 4.000 kasih Pak. Itulah deh hidup saya di jalanan dek, makanya aku beralih ke sana. Jadi mau kerja lain uangku nggak ada dek. Siapa yang menembok ini kok? Kalau ini punya orang ini, kita jual setor. Nah, itulah nasib saya dek. Makanya saya tidak berbuat datang lagi nih dek. Kita berhonda patah tulang. 3 bulan aku di rumah sakit patah tulang. Jadi sampai sekarang nggak bisa aku dek cepat-cepat berlari. Diaturlah waktunya dek. Itu makanya dek saya tidak berbohong-bohong biar dikasihani orang. Enggak, saya orangnya enggak mau dikasihani orang kecuali yang dia mengasihi kan. Nah, itulah ya dek ya. Ibu kira-kira tinggal di sini dulu udah berapa lama? Sini 12 tahun. Enggak, tinggal di jalan-jalan. Iya, 12 tahun. Udah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih tidur di jalan? Oh, bukan tidur di jalan, ada kita kontrakan. Oh, sekarang udah Iya, kontrak gitu ya? anak punya aku bawa ke sana tidur di situ. iya. Nanti pulang jam 7 malam, pulang jam 8 malam. Kalau masih SD dia kan, peteng-teng di sini, di situlah PR-nya. Saya nggak pernah mengajarin dia, nggak sempat. Saya butuh kontrak rumah, saya butuh sekolahnya. Pulang aja, nak belajar aja lah nak. Makanya kalau bagi kita namanya kan begitu hal namanya kan dek, bisa dia kenal kur. Saya nggak pernah kursus dia kemarin, itulah bisa dia menangkap. Aku nggak pernah mengajarinya. Makanya tapi kan kita kan bertahan ya karena kasih sayang orang juga ya kan dek. Banyak yang sabarlah. Itu makanya aku jalan dek ya, bukan buat ya dek. Selama ibu di lampu merah nih, apa ada nggak orang yang pernah mencela ibu atau apa? Menghina gitu kan, misalnya kayak ada yang ngejek-ngejek kayak terus kan itu kan pasti anak ibu kan juga mendapat apa omongan dari teman-temannya kan Bu. Gimana tanggapan ibu kalau itu? Tidak, kalau aku ya entahlah neng orangnya ya, karena kita sopan dia hormat sama kita deh, nggak ada berani mengganggu saya. Sampai sekarang malah orang ini sayang sama saya. Kalau kurang duitku dibantu, dapat duit Bu, enggak ya untuk anakmu ya gitu. Kalau orang ini baik-baik sama saya, walaupun mau dibilang pasaran, mau dibilang enggak, saya hormat terus sama mereka. Kalau jumpa bang, nggak ada yang nakal deh. Berarti ibu kayak udah nggak ngambil Iya, orang itu udah menganggap saya orang tuanya. Sekalipun aku pernah tidur sana, nggak ada yang ganggu aku. Demi anakku kan, udah tahu orang itu. Malah kalau ada yang mengganggu bilangnya, biar kami pukul, biar kami marahin. Nggak pernah deh, nggak pernah. Dan kalau kita baik sama orang Iya, itulah kawanku tadi. Karena itulah ibaratnya kita kan ada makanan saling mengasihi. Makanya dipanggil aku, biarlah kakak itu diwawancarai. Itulah makanya inilah dek kakiku ini sekarang nih 1 tahun aku nggak bisa kerja. Gitulah dek. Ada yang ngasih ke rumah sedikit, bayar kontrak rumah, cicil. Ini karena apa Bu? Kita berhonda menyeberang aku dek dari pasar mau pulang kita berhonda. Itulah nggak tahu, makanya sampai sekarang aku kalau dulu deh nggak tahu siang malam cepat aku kerjanya. Sekarang makan istirahat dulu, tapi ya gimana lah, hanya anakku itulah yang penting sekolah. Aku bilang sama anakku yang penting anak sekolah ya, cita-citanya besok aku bilang lah otomatis nggak kuliah pun bisa buka sendiri anak. Iya mak, kasihan kali nggak kenal sama bapak. Ya. Berarti dia dari kecil belum pernah berinteraksi sama bapaknya? Iya pernah, tapi dia masih kecil. Umur berapa kami pulang waktu itu setahun. Kalau bapaknya udah kenal, kalau dia nggak kenal, jadi nggak dibiayai dia deh. Aku yang biayai. Makanya apapun kerjaan halal, itulah aku. Makanya ini dari kawan ini bawa lah ini kak. Ya udahlah, bawa. Ini dua minggu satu belum laku deh. Nggak bohong aku 2 minggu, tapi bersabarlah. Udah apa namanya? Sudah gelisah aku datang dia nggak ada. Mana Tuhan lakukan ini, itu yang dari tadi aku bilang dari manalah jalan keluar. Tapi ada adik-adikku mudah-mudahan ya, dari mana jalan keluar. Iya, Tuhan kan punya caranya untuk ngasih umatnya pertolongan. Itu makanya dibilang anakku mak bajuku belum siap dibeli.
Udah lah saya pulang ya. Sikit. Ada itu nanti kan dibeli di sekolah kan dek. Saya pulang. Jadi makanya aku lumayan 2.000 tapi kita berencananya kan dek. Nah udah 2 minggu udah dikasih kawan nih. Kurasa itu yang tadi pakai Honda itu datang. Mungkin meminta setoran tadi aku tengok. Tapi entahlah. Kayak mirip aku tengok. Kayak gitulah dek. Kira-kira ibu ada kerja sampingan apa enggak sekarang selain jualan ini? Tidak ada yang nggak sempat lagi dek. Aku kan sendiri. Nah, ada ke pesta, ada ke sekolah, ada ke ini, ada ke nggak sempat aku lagi. Ini aja sampai kadang jam 12 malam baru pulang dek. Kalau masuk jam 4, masuk jam 3, jam 12 malam aku pulang dek. Saya tidak butuh ini. Yang penting saya bisa makan sama anakku. Satu udah janji sama anakku. Kalau aku nggak pulang cepat nak, berarti nggak dapat dia nak. Dia mak. Jadi sendiri dia di rumah dek. Kadang dia nangis. Ya kurai-kurai lah orang kan membelikan dia anakku sendiri di rumah. Berapa emangnya bu? Biar dia ketemu sama anakku. Aku kalau nggak pulang jam 7 udah resah hatiku. Namanya cowok kan, dia nggak tahu apa-apa. Kalau cewek bisa. Jadi anak ibu cowok. Iya cowok kelas 1. Apa namanya bu? Si Budi namanya. Budi Saputra Sinaga. Kelas 1. SMP 21. SMP 1. Iya. Satu sekolah sama dia dong bu. Iya 74. 74. SMP 21. Baru tahun ini Mas. 74. Tahun ini masuk dia bu. Iya. Keren juga ibu bisa sekolahin dia ya. Itu pun masih kelas 6 di sebelahnya. Cuma karena kemarin gimana lah aku bilang waktu itu kan dibilang tema karena dikasihani dia di sini nanti sakit-sakit dia debu katanya dipaksa dia sekolah umur 5 tahun jadi mau dia baru-baru nggak mau 1 bulan nggak mau 1 bulan dibentak lah biar mau ya kan jadi tamatlah dia swasta kan negeri gulamar lah sana rupanya karena zona-zona dulu kan nggak masuk dia yang zona itu banyak yang masuk karena pas beratnya 5 diminta 5 yang masuk zona itu kan jadi lebih dia 6 tak bisa jadi mak aku sekolah mak aku enggak ada kayak mana ini kalau swasta aku bilang sama temanku kan dah aku bilang kayak mana ini anakku masih sekolah uangku enggak ada ya udahlah dibawanya rezekinya katanya ini swasta apa digaji dari mana uangku ke situ datanglah dia sekolahku mak udah habis TK ada sebelah kita anak cucunya kan sekolahku mak 1 bulan deh tas-tasnya dibawa sepatunya dibawa aku nggak tahan nengoknya nangis dia dibak-baknya sepatunya itu jadi apa kata orang itu udahlah sekolahkan kalau ada niatnya itulah dek ini pun gak usah ke sekolah nak nggak ada uangku aku bilang apa kata sekolahku mak ya udah bilang sama gurunya bu kalau kurang uang panggil aku enggak apa-apa ya bu saya tanggung jawab ini enggak aku buat ya bu bilang sama dia bilang sama guru iya mengerti ibunya Apakah ibu ada saran atau nasihat yang ibu bisa berikan pada saat ini untuk anak-anak muda kayak kami sekarang bu? Satu ya itulah dek ya kita harus bertuhan tanpa aku kayak aku lah ya bukan memuji saya enggak ada Tuhan takkan bisa ibaratnya kalian muslim kan tanpa Tuhan nggak bisa mau apapun kalian nggak bisa satu ketika kita ada gelisah atau rintangan kita nggak datang kepada dia stres ya pokoknya itu satu kita mudah-mudahan kalian anak sukses dan anak itu kalau kira-kira sukses nanti ya dek jangan sombong ya dek ada yang nggak buka baju kasih aja uangnya dek ya bukan banyaknya 1.000 kasih 100.000 kau dapat itu satunya aku bilang sama aku pun itu gara-gara nggak sombong lah aku kurasa orang-orang ini nggak mau sombong sama saya itu satu-satunya berdua kita menurut agama masing-masing apapun masalah apapun nanti pangkat kalian jangan yang dibawa di ludahnya dek kita sayang kalau tak ada uang 1.000 jadilah 1.000 itu makasih 100.000 pahalanya itu ya sayangnya ya adikku ya. Maksud lo apa sih? Jadi anak sukses nanti anak yang takut sama Tuhan sama orang tua ya dek sayang kalian orang tua udah susah aku nggak tahu bilang apa itulah aku bilang kalau aku yang umurku dek belum tentu aku tengok dia nanti kawin ya kan makanya aku bilang berbaik hatilah sekarang baik enak itu enak kita dek orang baik enak tidak ada yang kita ketakuti ya sayangnya sukseslah kalian nanti jadi anak baik anak sukses pokoknya satu jangan sombong itu aja. Ibu kan biasanya itu ada ibu kan pasti setiap manusia itu kan pasti ada cobaannya. Iya. Bagaimana ibu nanggapin permasalahan itu bu? Seperti inilah kan ibaratnya kan parfum
sabar. Oh Tuhan, udahlah, namanya orang. Nah itu aja. Nah kadang parfum berapa Bu? 5.000, setoran kita udah 8.000, gak dapat Bu. Gitu aja mana lembut aja lah kita sama orang itu. Nanti lewat dia nanti nggak enak ditengoknya kita. Jadi kalau udah lewat nanti kayak gitu rupanya sebab ini Mbak ya. Nah itu kita. Kalau dia pun sombong atau kayak matanya kayak belotok kayak mukanya marah-marah, nah, nggak usah ditangkapi. Tapi kalau kita udah ditumbuk, nah, kita sama-sama menyerang. Tapi kalau soal kata aku udah ditantang orang, aku deh nggak punya anak, nggak kawin, nggak sekolah anakku, nggak masuk katanya ke SMP 21, nggak ada HP, nggak masuk. Tapi ada kawanku dibikin jalan keluar Jaya deh, itu masuk dia, nggak ada HP ku. Tapi itulah semua ditawar orang, semua diapa orang, dicoba dijengkal. Tapi saya percaya takkan membiarkan kalau kita mengadu sama dia, bukan sama orang mengadu, bertepuk tangan kita, melipat tangan kita walaupun di pari-pari ini deh. Nah itulah hidup saya deh. Jadi saya nggak buat-buat. Bila penting tanya-tanya orang ini, mungkin biar dikasihani, enggak deh. Saya nggak mau dikasihani, nggak mau. Kalau bisa ini dibeli udah syukuran aku. Ini emang harganya satu berapa Bu? Ini 10. Sama. Ini semuanya 10. 10, iya. Nanti Ibu setoran ke itunya berapa? Ini 8.000 setorannya. Semuanya 8.000. Iya, ini satu biji 8.000 setoran. Berarti Ibu ngambil untung cuma 2.000. Iya. Ya kan sistemnya kan kalau laku 5 udah 10.000, nambah ini udah 10.000, nambah ini udah 10.000, berarti 30 setengah hari kan, setengah hari lagi nanti kalau laku ini kan, nah itu banyak. Kalau tak laku yang ini kan ada saja yang laku. Nah ini namanya apa namanya, nambah namanya. Nah jadi yang topnya kan sekarang kita tisu yang topnya, tapi kalau ini dikasih rezeki kita disyukuri, capek pun asal ada sedikit. Nggak mungkin anak kita nggak makan dek, kalau kita bisa lah makan sayur anak ini dek. Dah tutup. Kira-kira cuman itu aja yang kami mau tanya-tanya Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau diwawancarai. Ibu keren banget. Wow, udah mau bertahan sejauh ini, udah bisa bertahan sendirian menjadi single parents, ngurus satu anak, bisa nyekolahin lagi. Itu aja apa namanya, semangat tidak ada. Mau dibilang orang, mau dibilang janda, mau dibilang jablay, saya tidak pernah. Dari dulu aku bilang udah dipoin orang aku nggak nikah, udah dipoin orang nggak beranak, nggak dipoin orang anak aku nggak masuk. Aku capek ya Allah. Tapi saya percaya kok, ini pun percaya kali dari kemana lah Tuhan, udah terpakai ini, udah kututupi, aku nggak bohong, udah kututupi lah. Nah itulah dari mana lah Tuhan rezekiku. Iya, tidak berbohong aku dari mana lah Tuhan untuk pakai rumah, tapi udahlah, udah kututupi apa aku setoranku tisu kan. Beratnya kan kita pakai 20.000, nah, udah dapat dia 20, udah senang kali aku tadi. Itu makanya dipanggil ada itu, terima kasih Tuhan. Baiklah, sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami dan begitulah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah guys. Makan ya Bu. Hello guys, di sini Pyro guys. Bu, ini orang sok ganteng Bu, ini orang sok ganteng. Kamu untuk wawancara kali ini. Sedih kali. Sedih kali. Kamu kenalin nama kamu. Oh iya. Tiga. Wait. Sangat menakutkan guys.